Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali dengan bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh ampunan, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat muslim yang berbahagia, ketika kita mendengar kata puasa Ramadan, kebanyakan orang langsung terbayang menahan lapar dan dahaga sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Memang benar, itu adalah bagian dari puasa. Namun sesungguhnya Ramadan bukan sekadar menahan lapar dan dahaga. Jika puasa kita hanya sebatas menahan makan dan minum, maka kita belum menangkap ruh dan hakikat Ramadan yang sebenarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan bahwa betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Nauzubillah, ini menjadi peringatan keras bagi kita semua. Jangan sampai kita berpuasa secara fisik, tetapi hati kita tidak ikut berpuasa. Hakikat puasa adalah menahan diri bukan hanya dari makan dan minum, tetapi juga dari segala hal yang tidak diridai Allah. Mata kita berpuasa dari melihat yang haram. Telinga kita berpuasa dari mendengar yang sia-sia dan maksiat. Lisan kita berpuasa dari dusta, gibah, fitnah, dan perkataan yang menyakitkan. Tangan dan kaki kita pun berpuasa dari melangkah menuju kemaksiatan. Inilah makna puasa yang sesungguhnya. Puasa yang mendidik jiwa, membersihkan hati, dan membentuk pribadi yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa tujuan diwajibkannya puasa adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bukan sekadar lapar, bukan sekadar haus, tetapi lahirnya ketakwaan dalam diri kita. Saudara-saudaraku, Ramadan adalah madrasah ruhiyah, sekolah spiritual yang Allah buka setiap tahun. Selama 1 bulan penuh, kita dilatih untuk mengendalikan hawa nafsu. Kita dilatih untuk sabar. Kita dilatih untuk ikhlas. Kita dilatih untuk lebih dekat kepada Allah. Pertanyaannya, apakah setelah Ramadan kita menjadi lebih baik? Jika sebelum Ramadan kita mudah marah, apakah setelah Ramadan kita lebih sabar? Jika sebelum Ramadan kita lalai sholat berjamaah, apakah setelah Ramadan kita lebih menjaga salat? Jika sebelum Ramadan lisan kita masih sering menyakiti orang lain, apakah setelah Ramadan kita lebih lembut dalam berbicara? Disinilah ukuran keberhasilan puasa kita. Ramadan juga mengajarkan kita tentang empati sosial. Ketika kita merasakan lapar dan haus, kita diingatkan tentang saudara-saudara kita yang setiap hari merasakan kekurangan. Puasa seharusnya melembutkan hati kita, bukan justru membuat kita mudah emosi. Orang yang benar puasanya akan semakin dermawan di bulan Ramadan. Ia ringan tangan untuk bersedekah. Ia senang berbagi makanan berbuka. Ia peduli kepada fakir miskin dan anak yatim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Ini teladan bagi kita. Ramadan bukan bulan menahan kebaikan, tetapi bulan melipat gandakan kebaikan. Selain menahan lapar dan dahaga, Ramadan adalah bulan memperbaiki hubungan, bukan hanya dengan Allah, tetapi juga dengan sesama manusia. Berapa banyak orang yang masih menyimpan dendam? Berapa banyak yang masih enggan memaafkan? Berapa banyak yang masih memutus silaturahmi? Jika kita ingin puasa kita bernilai di sisi Allah, maka Ramadan harus menjadi momentum untuk membersihkan hati. Maafkan yang bersalah kepada kita. Sambung kembali silaturahmi yang sempat terputus. Lunakan hati yang selama ini mengeras, karena hati yang bersih adalah tempat turunnya rahmat Allah. Ramadan juga bukan bulan bermalas-malasan. Justru Ramadan adalah bulan produktif dalam ibadah. Di bulan inilah pahala dilipat gandakan. Di bulan inilah Al-Quran diturunkan. Di bulan inilah terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar.
Maka sangat merugi orang yang melewati Ramadan seperti hari-hari biasa. Gunakan Ramadan untuk memperbanyak tilawah Al-Quran, menjaga salat tepat waktu, menghidupkan salat malam, memperbanyak istighfar dan dizikir, memperbanyak sedekah. Jangan sampai waktu Ramadan habis hanya untuk scroll media sosial tanpa manfaat, begadang tanpa ibadah, atau sibuk dengan urusan dunia semata. Salah satu tanda puasa kita diterima adalah adanya perubahan setelah Ramadan. Ulama mengatakan, balasan dari kebaikan adalah kebaikan berikutnya. Jika setelah Ramadan kita kembali kepada kebiasaan lama yang buruk, maka kita perlu khawatir. Jangan-jangan puasa kita belum menyentuh hati. Mari kita jadikan Ramadan tahun ini berbeda. Jangan hanya lapar yang kita dapat, jangan hanya haus yang kita rasakan, tetapi raihlah ampunan Allah, raihlah perubahan diri, raihlah hati yang lebih hidup. Ramadan bukan sekadar menahan lapar dan dahaga. Ramadan adalah tentang menahan hawa nafsu, membersihkan hati, meningkatkan ketakwaan, memperbanyak amal saleh, memperbaiki hubungan dengan Allah dan manusia. Semoga Allah menerima puasa kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa. Dan semoga kita semua dipertemukan dengan Lailatul Qadar. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.